Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 19 Juni 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kiranya roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami agar masing-masing kami dituntun ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Silakan Ibu Gladys. Renungan hari ini 19 Juni 2020 berjudul Ungkapan Terima Kasih. Ayat inti terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 3 yang berbunyi, "Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu." Setelah berhenti pada hari yang ketujuh, Allah menyucikannya atau mengasingkannya sebagai suatu hari perhentian bagi manusia. Untuk mengikuti teladan Khaliknya, manusia harus berhenti pada hari yang suci ini, sehingga bila mana ia memandang ke langit dan bumi, ia dapat mengingat kembali akan pekerjaan penciptaan yang besar itu. Dan bila ia memandang bukti dari hikmat dan kebajikan Tuhan, hatinya akan dipenuhi oleh cinta dan hormat akan Khaliknya. Di Eden, Allah telah menetapkan satu peringatan akan pekerjaan penciptaan yang telah dilakukannya itu dengan memberkati hari yang ketujuh. Hari Sabat telah diberikan kepada Adam, bapa dan wakil seluruh umat manusia. Pemeliharaan hari Sabat haruslah merupakan satu pengakuan yang disertai rasa terima kasih dari semua orang yang akan mendiami bumi ini bahwa Allah adalah Khalik mereka dan Raja mereka yang sebenarnya. Bahwa mereka adalah ciptaan tangannya dan berada di bawah kekuasaannya. Dengan demikian, lembaga ini seluruhnya bersifat memperingati dan diberikan untuk seluruh umat manusia. Hari Sabat bukan merupakan suatu bayang-bayang atau terbatas kepada segolongan orang yang tertentu saja. Allah melihat bahwa hari Sabat perlu untuk manusia sekalipun di Firdaus. Ia perlu untuk mengesampingkan kepentingan serta urusan-urusan pribadinya satu hari dalam satu pekan agar ia dapat merenung-renungkan dengan lebih dalam akan pekerjaan Allah serta kebajikan dan kuasanya. Ia memerlukan satu hari Sabat untuk lebih mengingatkannya akan Allah dan membangkitkan rasa syukur oleh sebab segala sesuatu yang dinikmati dan dimiliki itu berasal dari tangan Khalik yang pemurah. Allah merencanakan agar hari Sabat itu akan mengarahkan pikiran manusia untuk merenung-renungkan hasil ciptaannya. Alam berkata-kata kepada indera mereka, serta mengatakan adanya satu Allah yang hidup, Khalik itu, serta pemerintah di atas segala-galanya. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberikan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Mazmur 19 ayat 2 dan 3. Keindahan yang menutupi bumi ini adalah satu tanda kasih Allah. Kita dapat melihatnya pada bukit-bukit yang kekal, pada pohon-pohon yang tinggi, pada kuncup-kuncup yang sedang mekar, dan bunga-bunga yang indah. Semua menceritakan kepada kita tentang Allah. Hari Sabat yang selalu menunjuk kepada Dia yang telah menjadikan segala sesuatunya
mengajak manusia untuk membuka buku alam yang besar itu serta mempelajari hikmat, kuasa, dan kasih Khalik itu. Alfa dan Omega Jilid 1, halaman 40 dan 41. Terima kasih kepada Ibu Gladys atas penata lainannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, hari Sabat adalah hari di mana kita mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah. Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah, halaman 185, paragraf 4. Semua menceritakan kepada kita tentang Allah. Semua yang dimaksudkan adalah tentang alam. Alam menceritakan kepada kita tentang Allah, dan karenanya kita perlu ungkapkan terima kasih kepada Dia. Siapakah Allah yang alam ceritakan ini? Suratnya nomor 168 tahun 1902, paragraf 1 menyatakan, alam berbicara kepada kita tentang kasih Allah. Dalam bunga-bunga indah, kita dapat membaca ungkapan kasih Bapa surgawi kita untuk anak-anaknya. Alam menceritakan tentang kasih Allah, yaitu Bapa surgawi kita, Allah Bapa. Kemudian dalam Science of the Times, Agustus 5, 1875, artikel B, paragraf 10, White menuliskan, semua yang baik dan indah dan cantik di dunia ini berbicara kepada mereka tentang kasih Bapa surgawi kita. Semakin jelas siapa Allah yang alam ceritakan kepada kita, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Bapa. Itu sebabnya kepada Dialah kita mengucapkan syukur kita, rasa terima kasih kita. Kenapa kita berterima kasih kepada Bapa? Christ in His Sanctuary, halaman 172, paragraf 1. Yang lanjut usianya adalah Allah Bapa. Kata Sang Pemazmur, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Mazmur 90 ayat 2. Dialah sumber segala makhluk dan sumber dari semua hukum yang memimpin dalam penghakiman. Dalam Daniel 7 ada oknum ilahi yang disebut yang lanjut usianya. Dia adalah Allah Bapa dan Dia adalah sumber segala makhluk dan sumber segala hukum. Jelas bahwa Allah Bapalah sumber segalanya. Kemudian dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 15, White menyatakan, segala sesuatu diterima Kristus dari Allah, tetapi Ia menerima untuk kemudian memberi. Demikianlah di istana surga dalam pelayanannya kepada semua makhluk. Oleh Putra yang kekasih itu, hidup Bapa mengalir kepada sekaliannya. Melalui Putra itu, hidup tersebut kembali pula dalam rupa puji-pujian dan pelayanan gembira, gelombang kasih yang meluap-luap kepada sumber besar dari semuanya. Dengan demikian, melalui Kristus lengkaplah peredaran segala kebajikan yang membayangkan sifat penganugerah besar itu, yang mana ialah hukum hidup. Perhatikan, Kristus anak Allah menerima segala sesuatu dari Allah, yaitu Bapanya. Artinya, Allah Bapa adalah sumber segala sesuatu. Allah Bapa adalah sumber kehidupan dan itu diberikan melalui anaknya. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 8 ayat 6 yang berbunyi, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Allah Bapa adalah sumber segala sesuatu dan segala sesuatu dijadikan oleh anaknya dan atau dikaruniakan melalui anaknya. Ini sebabnya renungan hari ini menyatakan bahwa alam berkata-kata kepada indera manusia bahwa ada satu Allah yang hidup dan Dia adalah Allah Bapa. Baca juga Yeremia 10 ayat 10 dan 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10. Inilah pentingnya hari Sabat, hari yang Allah Bapa jadikan melalui anaknya dan berkati serta kuduskan, agar melalui hari Sabat kita dapat diingatkan akan kasih Allah kepada kita dan kita menyatakan rasa syukur kita kepada Dia oleh sebab segala sesuatu berasal dari Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih. Dan itu semua bisa kita wujudkan hanya di dalam Yesus. Sebab pada hari Sabat kita harus bersatu dengan Yesus agar dapat bersatu dengan Bapa. Sebab Yesuslah
satu-satunya jalan kepada Bapa. Paulus melanjutkan dalam 2 Korintus 2 ayat 14 dan 15. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ini adalah prinsip kebenaran yang umat Allah penting pahami, yaitu Bapa sumber segalanya dan menyediakan melalui dan di dalam anaknya. Karenanya dalam mengucapkan syukur kita kepada Allah Bapa, kita perlu menyampaikan melalui dan di dalam anaknya. Karenanya General Conference Daily Bulletin Januari 28, 1893, paragraf 23, Nyonya White menyatakan, dari sabat ke sabat biarlah nyanyian syukur, buah bibir naik dari altar keluarga, biarlah itu didengar dari mimbar dan bergema melalui lorong-lorong dan serambi-serambi gereja. Kiranya dari sabat ke sabat, biarlah kita menyampaikan ucapan syukur kita kepada Allah Bapa melalui dan di dalam anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu, melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas hari Sabat, hari di mana yang mengingatkan kami akan penciptaan, akan kasih-Mu, akan karakter-Mu. Dan ini semua Engkau karuniakan hanya melalui satu jalan, anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Biarlah setiap hari Sabat kami bersatu dengan Kristus, memanjatkan ucapan syukur kami kepadamu atas segala yang Kau telah karuniakan bagi kami. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.